Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Akil, NIM 2018 0401 034 dari Fakultas Hukum. Saya akan presentasikan mediasi dari lembaga perkawinan sebelum adanya keputusan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam yang saya jelaskan ini mata kuliah hukum perorangan keluarga Islam. Latar belakang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial yang harus mempunyai latar belakang dan ketahanan yang kuat untuk menghadapinya. Latar belakang ini meliputi jiwa sosial yang tinggi, psikologi yang mapan, keadaan materi yang memadai, dan tentunya sebuah spiritualisme yang cukup. Rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban suami istri yang ditanamkan sedini mungkin dalam pernikahan agar tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang ada. Namun alasan yang paling penting adalah minimnya sebuah pengetahuan dan aktualisasi ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan hidup berumah tangga. Dalam hidup berumah tangga, salah satu kunci yang paling penting yaitu memenuhi hak dan menunaikan kewajiban masing-masing. Ketentuan ini berlaku untuk kedua pasangan, bukan hanya suami kepada istri, tapi sebaliknya. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan masalah. Proses sebuah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai, yaitu ada beberapa proses pelaksanaan mediasi ini melalui 4 jenjang, yaitu tahap pertama menciptakan forum. Dalam tahapan pertama ini, sebuah kegiatan yang dilakukan mediator adalah mengadakan sebuah pertemuan bersama, pernyataan pembukaan mediator, membimbing para pihak, menetapkan aturan dan perundingan, mengembangkan hubungan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Pernyataan-pernyataan para pihak mengadakan dan melakukan hearing dengan mediator, mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi serta informasi. Tahap kedua yaitu pengumpulan dalam pembagian informasi. Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dengan pihak satu dan pihak dua dipisah, yaitu untuk mengembangkan sebuah informasi tentang kelanjutan, melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan untuk kepentingan para pihak, membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan, dan membimbing para kedua belah pihak ini untuk menawar penyelesaian masalah. Tahap ketiga yaitu penyelesaian masalah, yaitu mediator dapat mengadakan pertemuan secara terpisah, tambahan atau kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu untuk menyusun dan menetapkan agenda, merumuskan sebuah kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kerjasama, melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah, membantu melakukan pilihan sebuah penaksiran, dan membantu para pihak menilai dan membuat prioritas kepentingan mereka sendiri. Tahap keempat yaitu pengambilan sebuah keputusan dalam rangka mengambil sebuah keputusan kegiatan yang mesti harus dilakukan mediator. Mengadakan pertemuan-pertemuan bersama, melokasikan peraturan, pengambilan sikap, membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan yang akan terjadi, menginformasikan dan mengklarifikasikan sebuah perjanjian, membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pihak yang di luar perjanjian tersebut.
mendorong atau mendesak para pihak menghasilkan menerima pemecahan masalah, memikirkan formula pemecahan masalah dan sebuah win-win solution, dan membantu para pihak membuat pertanda perjanjian tersebut. Peran mediator di sini yaitu untuk membantu penyelesaian sengketa para pihak yang mana ia melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator ini menjabati sebuah pertemuan para pihak ini melakukan sebuah negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan sebuah alternatif atau solusi secara bersama-sama agar para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa ini. Pengertian mediator disebutkan pada pasal 1 butir 5, yaitu mediator adalah pihak bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai penyelesaian sengketa. Peran seorang mediator ini yaitu memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan yang dia anggap penting bagi pihak ini. Mediator ini mempermudah sebuah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan yang ada, membahas mengenai tujuan dan kepentingan umum. Ada kalanya sebuah mediator ini akan sering bertemu kepada pihak secara pribadi dalam pertemuan yang dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, sehingga mediator akan lebih leluasa memperoleh sebuah informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi informasi tersebut. Mediator memiliki peran yang sangat penting agar mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, yaitu sebagai dikutip dalam Gary Goodpaster, yaitu masalah serta kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak dalam proses keterampilan sebuah tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan, dan diagnosis sengketa untuk memudahkan sebuah penyelesaian masalah. Faktor dalam penghambat pelaksanaan sebuah mediasi yaitu durasi waktu sebuah mediasi, ketegasan mediator, tidak inginnya masalah diketahui orang lain, masalah yang dilakukan sudah terlalu berat, ketidakpedulian dari pihak masing-masing, yaitu pihak suami istri, dan faktor biaya. Oke, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Hafiz Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.